Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Saiful Nur Budiman. Di sini kita akan belajar mengenai pemrograman berorientasi objek. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai salah satu fundamental yang ada di pemrograman berorientasi objek, yaitu mengenai overload. Jadi di pemrograman Java itu ada 5 hal yang menjadi fundamental pemrograman berorientasi objek. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah instansiasi. Instansiasi itu apa? Instansiasi itu adalah pembentukan objek dari sebuah kelas. Yang nomor 2 adalah overload ataupun overriding. Ini overload sama overriding ini masuk dalam kategori namanya polymorphis. Polymorphis itu adalah banyak function, tapi yang membedakan itu hanya di bagian parameternya. Jadi namanya ini hampir sama, cuma membedakan adalah di bagian parameternya gitu. Terus yang ketiga adalah enkapsulasi. Terus yang keempat adalah inheritance atau turunan. Terus yang kelima adalah abstrak atau abstrak dari sebuah kelas gitu. Jadi kita masuk ke bagian overloadnya aja ini. Jadi overload itu nanti di pemrograman berorientasi objek itu bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu bisa terjadi pada sebuah metode atau pada sebuah function. Kemudian bisa terjadi juga ini di sebuah konstruktor. Nah, konstruktor itu apa? Konstruktor itu adalah sebuah function yang namanya sama seperti nama sebuah kelas. Hati-hati ya di sini. Jadi konstruktor itu adalah sebuah function. Jadi bukan sebuah nama kelas gitu ya, bukan. Jadi memang mirip gitu. Sebagai contoh di sini kita masukkan dulu ke definisi overload-nya. Jadi overload itu membuat dua atau lebih function dengan nama yang sama dalam satu kelas. Function harus dapat dibedakan antara function satu dengan function yang lainnya dengan cara teman-teman bisa melihat di jumlah atau tipe argumennya, tipe data yang ada pada argumennya. Overload ini bisa terjadi seperti yang dijelaskan di depan tadi, ada di method ataupun konstruktor. Nah, nanti kita akan contohkan codingannya, bagaimana overload ini terjadi pada sebuah metode dan bagaimana overload ini terjadi pada sebuah konstruktor gitu ya. Overload pada konstruktor bisa lebih dari satu, asalkan jumlah dan tipe variabel yang dijadikan argumennya itu antara konstruktor yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Oke, contoh di sini kita masuk ke yang awal dulu, overload yang terjadi pada sebuah metode gitu. Kita bisa lihat di bagian coding sederhana ini. Ini adalah coding untuk membuat bilangan perhitungan eksponensial atau bilangan berpangkat gitu ya. Di sini kita bisa lihat nama sebuah kelasnya adalah eksponensial. Terus kemudian kita buat satu variabel namanya adalah hasil, tipe datanya adalah double gitu ya. Kemudian kita akan membuat sebuah function atau metode. Di sini namanya adalah pangkat gitu ya. Kemudian saya akan membuat satu metode lagi namanya show hasil. Nah, gunanya untuk apa show hasil ini? Saya gunakan untuk menampilkan di terminal atau di bagian konsolnya nanti akan muncul tulisan hasil eksponensial plus hasil.
Nah, hasil yang warna hijau ini adalah hasil dari proses perhitungan yang ada di bagian pangkat ini. Kenapa kok gitu? Karena bilangan pangkat ini, maaf, function pangkat ini akan saya panggil dulu sebelum saya memanggil show hasil. Di mana di function pangkat ini akan mengembalikan sebuah value, yaitu dari hasil, variabel hasil ini ya, yang ada di atas nih. Isinya apa? Math.po. Math.po itu apa? Math ini adalah sebuah kelas yang ada di Java yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk perhitungan matematis. Nah, po ini artinya power atau pangkat, koma, maaf, dalam kurung input y, 2. Nah, input y ini apa? Input y ini diperoleh dari parameter yang ada di fungsinya. Kemudian 2 yang di belakang ini adalah pangkatnya. Nah, setelah saya bikin 2 function ini, saya bikin kelas, function main. Tapi nanti saya tunjukkan cara membuat sebuah codingan berangkatnya dulu dari main. Jadi biarkan codingannya error, nanti yang membetulkan biar IDE NetBeans-nya. Caranya bagaimana? Kita sekarang masuk ke bagian codingnya. Sekarang kita masuk ke pemrogramannya. Teman-teman silahkan buka NetBeans-nya, terus kemudian bikin paket baru ya di sini. Kalau belum ngerti cara bikin paket, caranya gini, contoh aja nih. Jadi klik kanan nama projectnya, maaf, di bagian source packet ya. Jadi teman-teman klik kanan, terus kemudian klik new, pilih Java package. Nah, di sini kita kasih nama W3 karena di pertemuan ketiga ya. Kita kasih nama overload. Nah, karena saya sudah punya di sini overload, nah, makanya kita tidak perlu bikin lagi gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah selesai tekan finish gitu ya. Oke, saya sudah bikin paket namanya W3 overload. Saya bikin satu paket lagi supaya nggak bentrok di paket saya. Kita kasih nama testing gitu ya. Oke, setelah itu kita akan membuat sebuah file sesuai dengan instruksi yang ada di PPT-nya, namanya eksponensial ya. Oke, kita klik kanan gini, terus kemudian kita bikin Java class. Nah, di bagian class name teman-teman bikin eksponensial gitu ya, nih eksponensial. Terus kemudian tekan finish. Oke, jadi kurang lebih defaultnya seperti ini codingnya. Kalau masih baru pertama kali dibuat, jadi kosongan gitu ya. Jadi biasakan ketika ngoding teman-teman membuat sebuah function namanya main. Kenapa harus ada main? Karena di setiap project itu program yang dijalankan pertama kali adalah function yang memiliki void main gitu ya. Oke, jadi di sini saya buat main dulu. Main. Kalian tulis main gitu. Kalian tekan kontrol spasi supaya muncul autocomplete-nya. Ini adalah cara cepat coding gitu. Nah, gini. Autocomplete-nya akan keluar. Kemudian tekan enter. Nah, dia otomatis akan nulis sendiri. Ingat ya, ini untuk apa main? Untuk menjalankan program utama. Setelah saya bikin main, saya bikin variabel. Variabelnya kita kasih nama hasil. Tipe datanya apa? Tipe datanya adalah double. Oke. Setelah itu saya biasanya ini bisa dihapus. Saya biasanya membiarkan program saya itu error, terus kemudian kita suruh nih NetBeans-nya untuk membenarkan codingan kita tadi. Jadi kita dari main ini kita akan memanggil sebuah function gitu. Sekarang kita sebelum memanggil sebuah function, kita harus melakukan instansiasi objek.
Nah, untuk membuat instansiasi objek caranya bagaimana? Sebutkan nama kelas. Ini nama kelas, nama objek spasi, new, nama konstruktor. Nah, gini ya. Sintaksnya seperti ini. Oke. Berarti nama kelasnya di sini adalah eksponensial. Kita tulis saja eksponensial. Nah, eksponensial gitu ya. Terus nama objeknya apa? Kita kasih nama di sini adalah exp. Kemudian new, terus ada keyword new di sini. Nama konstruktor. Ingat tadi saya sudah jelaskan di depan, nama konstruktor itu adalah nama function yang mirip seperti nama kelas. Berarti apa? Ya, kita tulis eksponensial. Jangan lupa dikasih kurung buka, kurung tutup. Nah, dari sini ini kita sudah melakukan instansiasi objek dengan nama exp. Nah, dari objek ini exp saya akan memanggil sebuah function eksponensial. Caranya bagaimana? Ya, kita sebutkan nama objeknya exp dot. Nah, cara memanggil sebuah function itu kalau di Java dikasih dot atau titik ya di sini. Dot pangkat. Nah, kenapa di sini error? Kalau error itu ada merah-merah ya di sini ya. Karena di sini error itu terjadi ketika sebuah function saya buat, nih, functionnya namanya, maaf saya panggil, tetapi function tersebut belum saya buat. Nah, kita bisa lihat di error lampu ini ada tulisannya. Kita klik aja. Nah, nih, create method pangkat in W03 overload testing eksponensial. Jadi artinya apa? Di sini nanti NetBeans-nya akan membuatkan sebuah function namanya pangkat. Gitu ya. Kita klik aja. Nah, nih akan terbentuk sebuah function namanya pangkat. Secara default, functionnya itu tipenya adalah void. Function itu ada dua macam ya. Jadi void dan return. Kalau void tidak mengembalikan nilai, kalau return itu mengembalikan sebuah value atau nilai berdasarkan dari function yang kalian deklarasikan gitu. Nah, di bagian throw ini kalian hapus. Nah, baru kita ngoding function pangkatnya. Oke. Di sini saya akan memanggil atau memberikan nilainya ke variabel hasil ini. Berarti hasil sama dengan mat.po. Nah, di situ ada dua parameter ya, kita bisa lihat double A, double B. A itu apa? A itu adalah bilangan yang menjadi inputannya. B itu adalah bilangan pangkatnya. Nah, di sini saya kasih input namanya. Nah, yang belakangnya B ini kita kasih angka 2 katakanlah. Nah, nanti bilangan input ini akan saya pangkatkan dengan 2 gitu ya. Nah, namun di sini ada error. Ada error yaitu di bagian input ya, yang ada merah-merahnya ini. Kenapa? Ya karena variabel dengan nama input itu belum saya deklarasikan di function pangkat ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, saya harus deklarasikan di sini di bagian sebuah nama dari argumennya di dalam sebuah functionnya. Katakanlah saya menggunakan double ya, double input. Jadi nama variabelnya input, tipenya adalah double. Oke. Nah, di sini tidak ada error. Tapi di atas ketika dipanggil function pangkatnya ini akan muncul error. Nih, terlihat merah-merah ya di sini. Kenapa kok gitu? Karena di sini belum ada argumen atau parameternya. Sedangkan di pangkat ini, di function pangkat ini sudah ada satu argumen. Nah, ini namanya adalah input, tipenya double. Berarti bagaimana? Ya kita masukkan di sini sebuah parameter yang berupa double, berupa angka. Katakanlah saya mau nulis angka 4. Nah, oke, kita save. Artinya apa nanti? Angka 4 ini akan menjadi inputan dari function pangkat, di mana function pangkat ini akan
menjalankan inputan tadi di pangkat 2. Inputannya berapa? 4. 4 pangkat 2 berapa? 16. Setelah itu saya akan mengembalikan, atau kita cek dulu ya. Kita sistem out print aja. Sistem out print. Cara untuk melakukan menampilkan di konsol menggunakan sistem out print, atau teman-teman bisa nulis shout gitu. Terus kemudian kontrol spasi supaya codingnya nulis sendiri seperti ini. Kita tampilkan hasil gitu. Hasil plus hasil. Ya maaf, saya hapus. Hasil pangkat sama dengan plus hasil. Jadi ketika codingan exp.pangkat ini dijalankan, dia akan menjalankan function ini ya, dimana input ini nilainya adalah 4. Kemudian ketika mat.po artinya 4 pangkat 2 yaitu 16 akan disimpan di variabel hasil. Jadi hasil ketika function pangkat ini dijalankan, hasil nilainya adalah 16. Dan kemudian akan saya tampilkan di terminal. Hasil pangkat sama dengan hasil. Oke, sekarang kita coba. Klik kanan, run file. Oke, nah ini. Hasilnya akan sebagai berikut. Hasil pangkat sama dengan 16. Gitu ya. Oke. Lalu saya pengen mengembalikan variabel hasil ini tidak langsung pakai void, tapi saya pakai return. Jadi caranya bagaimana? Voidnya saya ganti menjadi double. Nah, ketika saya ganti menjadi double, saya harus melakukan return. Return sesuai dengan tipenya, yaitu double. Nah, caranya bagaimana? Ini saya komen dulu. Cara komen tuh yaitu control slash, control garis miring ya. Nah, ini kita return. Return, kita tulis return dulu. Returnnya apa? Ke hasil gitu. Nih ya, kenapa kok hasil? Karena hasil ini tipe datanya adalah double, sama seperti pendeklarasiannya. Oke, dari sini nanti ketika pangkat dijalankan itu akan mereturn hasil, dimana hasil tadi adalah 16. Nah, langkah berikutnya saya mau menampilkan isinya. Caranya bagaimana? Kita balik lagi ke function main ya. Kita panggil objeknya dulu, exp gitu. Kemudian kita mau memanggil show. Nah, gitu. Show hasil. Hasil. Nah, kita akan memanggil sebuah function show hasil. Nah, kenapa di sini error? Karena show hasil belum dibuat atau belum dideklarasikan. Cara membuatnya bagaimana? Ya klik kanan aja, create method. Nah, ini otomatis akan dibuat sebuah function namanya show hasil ya. Oke, sekarang yang sistem out print ini saya copy, saya tampilkan di bawah. Saya paste di bawah. Sistem out print hasil pangkat sama dengan hasil. Nah, artinya ketika exp pangkat ini saya jalankan, dia akan menjalankan yang ini dan akan mengembalikan sebuah nilai yaitu 16 dari variabel hasil. Kemudian saya panggil exp show hasil, di mana show hasil ini akan menampilkan outprint berupa hasil pangkat sama dengan hasil. Hasil yang warna pink ini adalah hasil yang sudah merupakan perhitungan dari mat.po pangkat 2. Oke, kita coba running ya. Run file. Nah, ini hasil pangkat sama dengan 16. Nah, sama ya. Dah, Pak, lalu di mana apa namanya? Ini saya hapus, nggak penting banget yang tadi karena sudah saya panggil di bagian show hasil gitu ya. Sekarang gini pertanyaan, Pak, lalu bagaimana yang disebut dengan overload pada konstruktor ataupun pada function? Nah, sebagai contoh di sini saya akan membuat satu function lagi namanya pangkat gitu ya. Saya copy aja nih. Copy. Bisa paste di bawah. Nah, sekarang ada dua function namanya sama. Nih, pangkat juga pangkat. Ini saya kasih komen dulu biar nggak bingung teman-teman. Saya kasih nama function pertama.
function pangkat pertama ya. Pangkat pertama. Kemudian ini function pangkat kedua. Nah, kenapa di sini error? Ingat, ini sudah polimorfis sebenarnya. Namanya sama. Namanya sama-sama pangkat ya di sini. Cuman sesuai dengan konsep polimorfis, teman-teman tidak boleh menyebutkan parameter yang sama atau jumlahnya sama atau tipenya sama. Nah, contoh ya, kalau di sini ada double input, di bawah nggak boleh double input. Kalau misalkan inputnya ini saya ganti bagaimana Pak? Ya nggak bisa. Misalkan saya ganti menjadi angka gitu ya. Angka. Berarti yang bawah ini juga angka. Nah, masih error. Kenapa error? Karena function pangkat yang pertama, ini tipe datanya double. Function pangkat yang kedua, tipe datanya adalah double. Dan jumlahnya sama-sama 1. Nah, nggak bisa. Nah, caranya bagaimana? Kita bikin parameternya itu berbeda secara tipe data ataupun secara jumlah. Oke, di sini saya contohkan secara jumlah dulu. Yang pertama, function pangkat pertama ini inputnya atau parameter argumennya cuma 1 ya. Nah, yang kedua ini saya kasih parameternya ada 2. Jadi double input sama double double J gitu ya. Ini double X, ini double Y. X-nya ini akan saya gunakan untuk basis atau bilangan yang inputan. Y-nya ini saya gunakan untuk bilangan pangkatnya. Gitu. Oke, ini nanti akan error yang bawah. Kenapa ya? Karena bilangan angka, variabel angka tidak ada di parameter ini ya. Saya ganti X dulu. Nah, sekarang bagaimana cara manggilnya? Nah, kita taruh di bawah. Oke, di bagian main ya, ingat di bagian main. Saya gunakan ini memanggil pangkat dengan satu param. Param itu maksudnya parameter ya. Terus saya copy lagi di bawahnya, saya paste, memanggil pangkat dengan 2 param. Nah, kalau 2 param bagaimana? Ya, ada X sama Y tadi ya, X sama Y. Y-nya katakanlah saya mau 3 gitu. Oke, gini. Jadi untuk yang pertama, parameter pertama di bagian pangkat ini saya kasih nama input. Nah, sama ya, seperti ini, namanya input. Tapi untuk yang dengan 2 parameter itu ada X sama Y. Tipenya adalah double. Nah, ini sama-sama nama fungsinya adalah pangkat. Nah, tapi parameternya sudah berbeda jumlahnya. Ini disebut dengan polimorfis yang ada pada function. Overload ya, maaf. Overload bukan polimorfis. Polimorfis soalnya dibagi 2. Overload sama overriding, maaf. Jadi ini adalah overload yang terjadi pada sebuah function. Ini lihat, pangkat sama pangkat, nggak error ya. Oke, sekarang kita coba testing. Kita running. Nah, hasil 16 sama 16. Bentar. Oh iya, ini kenapa kok hasilnya yang bawah juga 16? Salah ini. Karena ini bilangannya belum saya rubah. Ini X, yang satunya Y. Nah, gitu. Jadi nanti kalau saya jalankan ini double pangkat input maaf. Nah, ini Y. Oke. Jadi yang pertama kalau saya jalankan itu adalah inputnya 4 nih, input 4 pangkat 2 yaitu 16. Tapi untuk yang kedua, untuk pangkat yang 2 parameter nanti 4 pangkat 3 nih.
mat.to-nya X pangkat Y. X-nya 4, Y-nya 3. Oke, kita running lagi ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang pertama, kenapa hasilnya 16? Karena yang dipanggil bagian ini, exp.pangkat itu memanggil function pangkat yang pertama, di mana dia hanya ada satu parameter, yaitu input. Nah, input tadi nilainya berapa? 4. 4 pangkat 2, maka menghasilkan 16. Nah, sedangkan yang kedua, itu adalah exp pangkat dengan dua parameter. Parameter pertama isinya 4, parameter kedua isinya 3. Berarti 4 pangkat 3. Nih, 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4, 16. 16 kali 4 sama dengan 64. Nah, ini hasilnya. Hasil pangkat sama dengan 64. Nah, mungkin kalau teman-teman masih kurang paham, bisa ini apa namanya, meninggalkan pertanyaan ya di kolom komentar YouTube saya. Minggu depan saya lanjutkan lagi mengenai penggunaan apa namanya, enkapsulasi pada pemrograman Java. Untuk konstruktornya kurang lebih sama, teman-teman tinggal ngasih nama konstruktornya gitu. Yang bedakan nanti jumlah parameternya juga. Itu ya. Jadi mungkin itu saja untuk materi penjelasan hari ini mengenai penggunaan overloading pada sebuah konstruktor ataupun pada sebuah function, di mana yang saya contohkan ini adalah terjadi overload pada sebuah function. Dicontohkan di sini yang satu menggunakan satu parameter, yang kedua menggunakan dua parameter, di mana nama fungsinya juga sama. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.